Terbang sudah menjadi rutinitas bagi banyak orang. Namun, bahkan mereka yang sering terbang pun terkadang nggak tahu hal-hal yang nggak boleh dilakukan di pesawat. Dilarang bertelanjang kaki di pesawat. Ini adalah salah satu hal yang nggak boleh dilakukan dalam perjalanan udara. Bahkan kalau kita mengabaikan topik bau yang nggak sedap, lantai pesawat sangat kotor. Orang-orang dengan masalah kaki yang menular mungkin telah berjalan di lorong tanpa alas kaki sebelummu. Kemungkinan ada banyak kotoran yang tertinggal dari penumpang sebelumnya. Dan jangan bayangin lantai di toilet deh. Kalau kakimu butuh keleluasaan, lepaskan sepatu, tapi setidaknya kenakan kaos kaki atau bawalah sepasang sandal tipis. Ingat, udara bertekanan di kabin penumpang sama keringnya dengan udara di Gurun Sahara dengan kelembaban hanya sekitar 20%. Itulah sebabnya kulitmu mungkin terasa nggak nyaman setelah penerbangan. Tapi bukankah lebih masuk akal untuk memasang beberapa pelembab udara yang bisa menambah kelembapan? Tapi beban ekstra ini akan membebani maskapai penerbangan dengan biaya yang nggak sedikit. Ditambah lagi, badan pesawat sebagian besar terbuat dari aluminium dan logam lainnya. Dan udara yang lembab bisa menyebabkan korosi. Jadi, jangan lupa untuk membawa pelembab dan menggunakannya selama penerbangan. Selalu kencangkan meja nampan segera setelah pesawat mulai bergerak di landasan. Dan jangan pernah menurunkannya selama lepas landas dan mendarat. Ini adalah langkah keamanan yang memastikan kamu dan penumpang lain memiliki jalur yang jelas kalau terjadi evakuasi darurat. Selain itu, jagalah agar kursimu tetap dalam posisi tegak selama lepas landas dan pendaratan. Pertama-tama, kursi yang bersandar bisa memperlambat evakuasi darurat karena akan menghalangi orang yang duduk di belakang. Terlebih lagi, semakin kamu bersandar ke belakang, semakin sulit untuk masuk ke posisi brace selama pendaratan darurat. Cobalah untuk nggak tidur selama atau tepat setelah lepas landas dan mendarat. Salah satu alasannya, itu bukan hal yang baik untuk kesehatanmu. Masalah utamanya, tekanan udara di dalam kabin berubah dengan sangat cepat selama fase-fase penerbangan ini. Hal ini memengaruhi tekanan udara di telinga. Penting untuk selalu waspada selama waktu ini untuk rileks dan membuka telinga misalnya, dengan menguap atau sering menelan ludah. Aku sih biasanya ngunyah permen karet. Kalau tidur, kamu nggak bisa melakukan ini, yang akhirnya bisa menyebabkan kerusakan permanen. Dan tentu saja ada masalah keamanan. Sebagian besar kecelakaan terjadi saat lepas landas dan mendarat. Kalau kamu tidur selama tahap-tahap ini, kamu mungkin nggak cukup waspada dan sadar kalau keadaan darurat terjadi. Nah, rekomendasi berikutnya datang dari EPA, the Environmental Protection Agency. Menurut mereka, kamu mungkin ingin melewatkan minuman panas di pesawat. Air yang digunakan untuk membuat teh atau kopi nggak berasal dari botol. Itu adalah air keran biasa. Dan tangki air di pesawat seringkali sudah tua dan penuh bakteri. Pada 2004, ada sebuah penelitian yang menemukan lebih dari 12% sampel air mengandung bakteri berbahaya. Namun kalau kamu tetap memutuskan untuk menikmati secangkir minuman panas di pesawat, jangan pernah menuangkan kopi atau teh sendiri. Pramugari dilatih untuk menangani tugas ini di lorong-lorong pesawat yang penuh sesak dan gak akan membuat kamu atau penumpang lain tersiram air panas secara gak sengaja. Mungkin lebih baik kalau kamu gak memesan Coke di pesawat. Tekanan kabin yang begitu rendah di udara menyebabkan banyak buih. Untuk alasan ini, pramugari nggak ingin menyajikan cangkir yang penuh dengan buih. Itu sebabnya mereka hanya mengisi setengah cangkir, lalu menunggu sampai buihnya mengendap dan kemudian menuangkannya. Itu bisa memakan waktu lama. Biarkan ventilasi udara terbuka. Dengan cara ini, kamu akan meminimalkan penyebaran kuman. Pesawat memiliki penyaring udara berkualitas tinggi. Penyaring ini bisa menangkap hingga 99% kuman yang ada di udara. Jadi, kamu seharusnya aman di sana. Tapi pastikan kamu membersihkan meja nampan itu ya. Dengan bakteri 8 kali lebih banyak daripada tombol flush toilet, ini adalah tempat paling kotor di pesawat. Hal lain yang harus kamu hindari adalah menyandarkan kepala di jendela kalau kursimu dekat jendela. Kamu nggak akan pernah tahu siapa yang menduduki kursi sebelum kamu. Dan bagaimanapun juga, kaca jendela kemungkinan besar dipenuhi kuman. Katakan tidak pada sandal backless dan sepatu hak tinggi dalam penerbangan. Aku sih nggak pakai itu. Ada alasan keamanan yang sangat serius untuk permintaan tersebut. Masalahnya, kedua jenis alas kaki ini menyulitkan evakuasi pesawat dengan cepat. Kalau kamu mengenakan sepatu hak tinggi, kamu harus meninggalkannya kalau kru menggunakan perosotan darurat selama evakuasi.
Sepatu hak tinggi sangat mungkin merusak perosotan, jadi jangan dipakai ya. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kamu benar-benar ingin melarikan diri dari pesawat tanpa alas kaki? Aku akan menjawab untukmu, tidak. Sebagai gantinya, pakailah sepatu yang kokoh dengan sol yang kuat, sehingga kamu nggak akan berdiri di landasan yang panas atau di rerumputan tanpa alas kaki sama sekali. Jangan memasukkan benda berat ke dalam kompartemen di atas kepala. Barang-barangmu mungkin nggak bisa bertahan di dalam selama turbulensi yang parah. Dan ketika terjatuh, barang-barang tersebut akan melukaimu dan penumpang lain. Au! Itulah sebabnya kalau terasa sulit untuk mengangkat sesuatu ke dalam kompartemen di atas kepala, lebih baik letakkan di bawah kursi di depanmu atau di tempat lain. Jangan menyalahkan pilot atas pendaratan yang sulit. Ketika kamu mengalaminya dalam cuaca buruk, mungkin saja itu disengaja. Kalau landasan pacu tertutup air atau salju, pesawat harus mendarat dengan keras untuk memecah lapisan air dan mencegah aquaplaning. Kalau enggak, air bisa menjadi pelumas dan pesawat nggak akan bisa mengerem atau merespon kontrol apapun. Mengerahkan perosotan darurat ketika nggak ada keadaan darurat adalah ide yang buruk, sangat buruk. Hal ini bisa menyebabkan penundaan selama berjam-jam dan maskapai penerbangan harus mengeluarkan ribuan dolar untuk mengemas perosotan yang nggak rusak kembali ke dalam wadahnya. Kenapa ada orang yang melakukannya? Rupanya, beberapa orang berpikir hal itu akan membantu mereka turun dari pesawat lebih cepat. Ya, mereka bodoh. Jangan seperti mereka ya. Perlu diingat cara kerjanya nggak seperti itu. Jangan abaikan instruksi awak kabin untuk membuka penutup jendela saat lepas landas dan mendarat. Dengan cara ini, pramugari bisa melihat apa yang terjadi di luar, menilai situasi, dan bertindak cepat mengatur evakuasi. Misalnya, kalau terjadi kebakaran di luar salah satu pintu keluar, mereka akan mengarahkan penumpang ke pintu lain. Hindari membawa deodoran semprot atau krim cukur dalam bagasi kabin. Kedua benda ini cenderung meledak di tengah penerbangan dan oleh karena itu nggak diperbolehkan masuk ke dalam pesawat. Ide yang jauh lebih baik adalah memilih deodoran stick. Kamu juga nggak boleh menyimpan power bank di bagasi terdaftar. Dan kalau kamu ingin membawanya ke dalam pesawat, kapasitasnya nggak boleh lebih dari 20.000 mAh. Selain itu, kamu nggak boleh menggunakannya selama penerbangan karena bisa terbakar. Secara umum, baterai litium aman digunakan. Namun karena berenergi tinggi, baterai ini bisa terbakar kalau nggak diperlakukan dengan hati-hati, disalahgunakan, atau kalau ada kesalahan produksi. Baterai semacam itu telah menjadi penyebab beberapa kebakaran di dalam pesawat terbang, serta selama penanganan di darat. Jangan khawatir tentang pemindai bandara. Alat ini nggak membahayakan kesehatan kok. Kalau enggak, pegawai bandara nggak akan bisa berada di dekatnya tanpa pakaian khusus. Bahkan ketika kamu melewati pemindai bagasi, risikonya sangat kecil. Dan yang terakhir, jangan bertingkah seperti orang brengsek di dalam pesawat. Jaga sikapmu. Aku tahu kamu akan melakukannya. Selain itu, jangan pernah mencoba mendaratkan pesawat sendirian. Enggak, jangan tertawa. Aku nggak bercanda. Dalam film, mereka sering menunjukkan sesuatu terjadi pada pilot dan mereka nggak bisa mendaratkan pesawat. Dan saat itulah karakter utama, orang yang sangat terampil, memulai aksinya. Sayangnya, hal itu hampir nggak mungkin dilakukan di kehidupan nyata. Bahkan jika orang itu genius, menyukai simulator komputer yang 100% sama dengan model pesawat yang sebenarnya, dan siap mengikuti semua instruksi dari darat, kemungkinan besar mereka akan gagal karena aspek sederhana, stres. Memang benar ada beberapa kasus dalam sejarah ketika para amatir mendaratkan pesawat pribadi berukuran kecil setelah pilot nggak mampu melakukannya. Namun, nggak pernah ada kasus seorang non-pilot profesional mendaratkan pesawat penumpang komersial. Itu hanya ada dalam film ya. Kamu harus khawatir nggak kalau ada huruf SSSS di boarding pass kamu? Apa sih yang lebih bahaya dari turbulensi? Apa kamu harus jadi yang pertama naik ke pesawat? Kita akan bahas itu sesaat lagi. Kamu mungkin ngelihat kebanyakan kursi pesawat berwarna biru. Enggak ada rahasia apa-apa sih. Maskapai milih warna ini karena dianggap punya efek menenangkan. Warna ini bisa bikin penumpang tenang dan ngebantu penumpang yang gugup jadi rileks. Tapi ada alasan lain yang lebih praktis nih. Noda, kotoran, dan goresan nggak begitu kelihatan pada kain warna biru tua. Jangan buang boarding pass di tempat umum. Boarding pass berisi banyak informasi sensitif, termasuk nama dan nomor penumpang setia.
Nantinya, orang lain bisa ngecek pemesanan kamu, mengganti kursi kamu, atau bahkan membatalkan penerbangan kamu. Jadi sebaiknya, bawa pulang boarding pass untuk penerbangan yang sudah kamu naiki dan masukkan ke mesin penghancur kertas. Ngomong-ngomong, kalau kamu ngelihat huruf SSSS atau S di boarding pass kamu, siap-siap buat diperiksa lebih lanjut sama petugas keamanan bandara. Mungkin huruf ini bisa diganti dengan pola kotak-kotak juga. Intinya, kalau ada tanda ini di boarding pass kamu, tas yang kamu bawa juga akan diperiksa secara menyeluruh. Kenapa kamu diminta melakukan pemeriksaan kedua? Biasanya karena kamu cuma membeli tiket keberangkatan atau membayar tiket dengan uang tunai. Tapi pemeriksaan ini juga bisa dilakukan secara acak. Lihat, gerbangnya udah dibuka. Waktunya naik pesawat. Tunggu, ngapain pakai lari-lari segala sih? Nggak usah buru-buru. Trik yang dilakukan wisatawan berpengalaman adalah selalu jadi yang terakhir naik pesawat. Jadi, kamu nggak perlu capek-capek ngantri. Dan orang di garbarata dan di lorong juga nggak terlalu padat lagi. Kamu juga jadi nggak terlalu lama di pesawat. Lagi pula, kursimu nggak bakal direbut kan? Tapi ada satu pengecualian nih. Kalau kamu membawa tas kabin yang besar, jangan jadi orang yang terakhir naik. Soalnya kemungkinan besar kompartemen penyimpanan di atas kursi akan penuh waktu kamu sampai di kursi kamu. Nantinya, tas kamu bisa disimpan berjauhan dari kamu, dan kamu harus nungguin penumpang lain turun sebelum bisa ngambil tas kamu. Gak mau kan? Sebelum lepas landas dan mendarat, awak kabin biasanya mindahin tuas kecil di pintu toilet biar nggak tiba-tiba terbuka. Itu juga berarti awak kabin bisa membuka pintu toilet saat ada orang di dalam. Lihat, mereka cuma perlu mengangkat tanda toilet dan membuka pintunya. Pilot nggak mencemaskan turbulensi, karena mereka tahu ada hal yang jauh lebih bahaya daripada turbulensi, yaitu updraft. Dalam kebanyakan kasus, turbulensi cuma bikin pesawat turun beberapa meter, meski rasanya kayak jatuh dari puncak Empire State Building. Jadi, turbulensi cukup kencang sampai pilot nyuruh awak kabin buat duduk, pesawat bisa turun 3-6 meter. Turbulensi yang paling ekstrim dan menegangkan jarang banget terjadi. Tapi, updraft adalah massa udara besar, bagian dari badai atau fenomena cuaca lainnya yang bergerak ke atas. Pilot nggak bisa melihat updraft di radar mereka pada malam hari. Saat pesawat melewati updraft, rasanya kayak melewati polisi tidur pada kecepatan 800 km per jam. Updraft juga bahaya banget karena bisa mendorong pesawat sampai pada ketinggian yang berbahaya. Pesawat modern punya sistem khusus yang mendeteksi pesawat lain, gunung, dan beberapa objek padat di jalur pesawat. Jika berada 16 km dari pesawat lain, akan terdengar suara yang memperingatkan pilot di kokpit. Mendekat 8 km lagi, suara itu mulai ngasih pilot arah. Pesawat bisa beroperasi dengan satu mesin, bahkan saat lepas landas dan mendarat. Jarang banget pesawat mengalami kerusakan pada dua mesin sekaligus. Tapi, meski begitu, pesawat nggak akan jatuh dari langit kayak batu. Pilot punya waktu 20 menit buat nyari tempat mendarat. Tekanan kabin yang rendah berpengaruh banget sama indera pengecap kita. Kita akan kehilangan 30% kemampuan merasakan rasa manis dan asin. Berarti, bukan makanan pesawat yang nggak enak, tapi emang kamu yang nggak bisa merasakan rasanya. Makanya, perusahaan catering maskapai nambahin garam dan bumbu di masakan mereka. Tapi untuk mengatasi itu, kamu bisa pakai noise cancelling earphone. Entah kenapa, mungkin ada penjelasan saintifiknya. Mengurangi suara bisa membantu indera pengecap. Setiap ding yang kamu dengar selama penerbangan punya makna. Di kebanyakan maskapai, bunyi Boeing yang terdengar nggak lama setelah lepas landas berarti roda pendaratan ditarik. 3 ding berurutan berarti lebih mendesak dari yang cuma sekali. Kombinasi nada tinggi dan rendah ngasih tahu awak kabin kalau rekan mereka membutuhkan mereka di bagian lain pesawat. 3 bunyi rendah berarti akan ada turbulensi parah. Awak kabin harus menyimpan troli makanan, duduk, dan memakai sabuk pengaman. Kalau kamu gugup saat terbang, pilih kursi di tengah kabin.
Turbulensi paling terasa di bagian depan dan belakang kabin. Sementara di bagian tengah, tepat di atas sayap, turbulensi nggak terlalu terasa. Pilot dan kopilot makan menu yang berbeda. Alasannya simpel banget. Bayangin aja kalau kedua pilot makan hidangan yang sama dan dua-duanya keracunan. Kalau itu terjadi, mereka nggak akan bisa mengendalikan pesawat. Kalau mereka bersikeras makan hidangan yang sama, ada aturannya. Pilot nggak boleh makan bersamaan. Kalau satu pilot makan hidangan itu dan nggak kenapa-kenapa, beberapa jam kemudian, pilot lain boleh memakannya juga. Menurut kamu, di mana tempat terkotor di pesawat? Bukan dudukan kloset, bahkan bukan toilet. Menurut awak kabin, kamu harus hati-hati dengan sandaran kepala, kantong kursi, meja lipat, dan sabuk pengaman. Berdasarkan eksperimen, 1/3 dari semua sabuk pengaman berjamur. Sebagian besar meja lipat dipenuhi bakteri. Kantong kursi juga kotor banget, tapi yang paling kotor adalah sandaran kepala. Awak kabin seringkali nggak sempat mengganti atau memberinya disinfektan di sela penerbangan. Kalau kapten mengumumkan mereka sedang menyelesaikan berkas, artinya mereka sibuk meninjau jadwal penerbangan atau menunggu petugas darat menyiapkan catatan penerbangan. Itu adalah jurnal yang berisi catatan resmi perjalanan. Sebagian pesawat, terutama yang terbang jauh, punya kamar rahasia tempat awak kabin tidur. Kamar yang disebut kompartemen istirahat awak ini berada di belakang pesawat atau di belakang kokpit. Kompartemen itu bisa berisi sampai 10 kasur nyaman yang bisa dipakai awak kabin buat istirahat. Jendela pesawat dibuat dari plexiglass yang super kuat dan bisa tahan dengan kecepatan tinggi. Kaca jendela itu dibentuk dengan unik agar tekanan tinggi di dalam kabin menekannya terhadap bodi pesawat. Artinya, jendela pesawat nggak gampang pecah. Dulu, jendela pesawat berbentuk persegi, tapi tekanan terkumpul di sudut jendela persegi bikin jendela itu jadi rapuh. Artinya, setiap jendela persegi punya 4 titik rapuh. Kalau begitu, jendela bisa pecah karena tekanan ketinggian. Untungnya masalah itu terpecahkan dengan bikin jendela pesawat jadi berbentuk oval. Bentuk itu menyalurkan tekanan dan mengurangi kemungkinan retak atau kerusakan lain. Pesawat biasanya tersambar petir seenggaknya sekali dalam setahun atau sekali dalam 1000 jam penerbangan. Sekarang ini pesawat udah aman. Aliran listriknya cuma mengalir ke rangka aluminium pesawat, sehingga pesawat nggak akan rusak. Tapi kamu tahu nggak, pesawat nggak cuma tersambar petir, tapi juga bisa memicu petir. Waktu pesawat terbang melewati awan, gesekan antara badan pesawat dan udara menghasilkan listrik statis. Kadang, peristiwa itu bisa menyebabkan petir. Semua orang suka liburan, tapi mengetahui apa yang harus dimasukkan ke koper bisa jadi tugas yang menakutkan, terutama saat kamu terbatas pada berat dan ruang bagasi. Apalagi kamu kemungkinan akan belanja saat liburan. Jadi, kamu butuh ruang tambahan saat pulang untuk semua oleh-oleh yang kamu beli. Membawa barang yang terlalu berat atau besar bisa menguras dompetmu untuk membeli bagasi pesawat kalau kamu tidak benar-benar menyiapkannya. Tapi sekarang, kamu bisa tenang. Kamu bisa fokus saja memesan tiket liburan. Kami akan mengurus kopermu dengan tips perjalanan berguna ini. Pakaianmu pasti akan memakan ruang besar di koper. Mengingat kebanyakan standar maskapai mengizinkan 1 tas untuk perjalanan lokal dan 2 tas untuk perjalanan jauh, itu tidak cukup jika kamu berencana menjadi orang yang modis pada liburanmu, terutama pada musim dingin. Namun, bukan berarti kamu harus memakai pakaian dalammu bolak-balik. Kuncinya adalah cerdas dengan cara mengemas. Pertama, kamu mungkin sebaiknya pikirkan cara kamu menggulung pakaian. Cara paling hemat ruang untuk menyimpan pakaian di koper untuk perjalanan adalah dengan menggulungnya. Anggap pakaianmu seperti kantong tidur yang kamu gunakan untuk berkemah. Itu terlihat terlalu tebal untuk sarungnya yang kecil, tapi dengan ketekunan, kamu bisa menggulungnya cukup ketat agar muat. Sekarang, kamu tidak perlu bergulat dengan pakaianmu, tapi prinsip yang sama berlaku di sini. Mulai lipat kaos, celana, dan apapun yang kamu kemas dengan rapi. Sama seperti yang kamu lihat di rak toko pakaian. Lalu, saat pakaiannya sudah berbentuk persegi atau persegi panjang, gulung dengan kencang. Setelah kamu punya gulungan pakaian kecil, mulai masukkan ke tasmu, dan lihat, masih ada ruang.
Inilah yang kita alami saat tiba di tempat tujuan kita. Kita menaruh koper di kasur hotel. Saat membukanya, kita melihat semua gulungan baju kita terbuka dan berantakan seperti ada badai di tas kita. Kopermu mengalami perjalanan berat dari rumah ke tempat tujuanmu. Itu diseret di terminal bandara, dilempar oleh petugas bagasi, dan berguling saat terjadi turbulensi di pesawat. Sebuah benda sederhana, karet gelang, akan membantu menjaga pakaianmu tetap rapi. Setelah kamu menggulung pakaianmu, ikatkan beberapa karet gelang untuk mencegah gulungan yang terbuka. Ini trik rapi jika kamu ingin menyatukan pakaian yang akan kamu kenakan di hari sama. Mungkin kamu tidak sabar memakai denim dari atas sampai bawah saat liburan. Lipat pakaianmu seperti tadi, lalu tumpukan berbagai barang untuk penampilan idealmu di atasnya. Gulung semuanya, lalu gunakan karet gelang untuk menyatukannya. Kamu bisa memutuskan pakaian sehari-harimu lebih dulu sebelum naik pesawat. Tapi kamu mungkin lebih suka melipat pakaianmu, terutama kemeja dan celana kerja atau formal. Untungnya, kami juga punya trik berguna untuk itu. Alih-alih melipatnya satu persatu, kita akan baringkan dan tumpuk semuanya. Mulai dengan kemeja dan atasanmu. Letakkan satu di atas dan satu di bawah. Pastikan bagian leher kemejamu ada di tengah. Teruskan ke celana dan barang-barang kecil sampai semuanya diletakkan rata. Coba letakkan celanamu di tengah. Terakhir, mulai lipat barang-barangmu. Dengan kemeja menciptakan lapisan luar sampai kamu berakhir dengan buntelan rapi seperti kado. Kamu seharusnya bisa menaruh buntelan itu menjadi kotak ke tasmu. Mau lebih menghemat ruang koper? Alih-alih memasukkan pakaian dalam dan kaos kaki ke bagiannya sendiri, coba masukkan ke ruang dan celah sisa di koper. Misalnya, kamu berencana membawa topi. Bagian dalam topimu adalah tempat bagus untuk menyimpan kaos kaki. Ini berlaku untuk barang kecil lainnya, seperti casan ponsel dan dasi. Meskipun ingat, kamu juga bisa meletakkan dasi dan ikat pinggang dengan rata melintang di koper untuk menghemat ruang. Kalau ukuran kopermu benar-benar terbatas, misalnya kamu hanya punya tas kabin untuk perjalanan 2 minggu, ini cara lainnya. Beli tas vakum untuk menyimpan pakaian. Tas ini akan memadatkan beberapa set pakaian ke dalam ukuran tas laptop kecil. Lipat pakaian yang akan kamu kemas dan masukkan ke tas vakum. Kamu seharusnya bisa memuat 8-10 pakaian standar atau beberapa pakaian besar. Jika sudah, tutup tas itu dan keluarkan udaranya melalui katup tekanan satu arah yang ada di tas itu. Cara mudah melakukan ini adalah dengan menggulungnya. Kamu seharusnya sudah cukup mahir menggulung pakaian sekarang, atau dengan menggunakan lutut untuk menekan tas itu. Kamu seharusnya bisa memuat 2-4 tas vakum ini di koper kabin standar. Dan itu sangat membantu kalau kamu ingin menghemat uang dengan menghindari membeli bagasi. Kamu juga bisa membawa lebih banyak pakaian jika kamu memasukkannya ke sarung bantal. Hebatnya tips ini adalah, ini juga bisa berfungsi sebagai bantal nyaman yang bisa kamu pakai untuk menyandarkan kepala selama penerbangan. Kalau kamu masih punya sedikit ruang, satu lagi cara bagus agar barangmu rapi adalah dengan packing cube. Mungkin memang tidak seefisien tas vakum, tapi banyak wisatawan lebih suka packing cube karena lebih rapi dan tertata. Kamu mungkin suka membaginya berdasarkan jenis pakaian, seperti satu untuk celana dan satu untuk atasan. Kamu bisa dengan mudah membeli packing cube dari toko di internet dan toko camping dan wisata. Ada juga packing cube yang dirancang khusus untuk sepatu. Ini cara bagus untuk menghemat ruang sepatu yang biasanya memakan tempat di kopermu dan agar pakaianmu bersih dan tidak terkena sepatu. Tidak ada yang mau pakaiannya berbau kaki, kan? Kalau kamu masih kesulitan memasukkan semua barang ke koper, ada beberapa trik lain yang bisa kamu gunakan untuk sedikit berat tambahan tanpa biaya tambahan. Yang paling jelas adalah gunakan tubuhmu. Benar, waktunya mengenakan pakaian berlapis. Ambil semua pakaian besar dan pakai sebanyak mungkin. Kamu bisa mencoba memakai celana pendek sebelum celana panjang atau beberapa lapis pakaian musim dingin seperti sweater, jaket, dan mantel yang dipakai berlapis. Kamu mungkin akan berkeringat sedikit, tapi kebanyakan bandara dan pesawat memiliki pendingin ruangan dan kamu selalu bisa melepas beberapa lapis pakaianmu begitu naik pesawat. Setidaknya, kamu akan punya pakaian hangat untuk dipeluk kalau kedinginan di dalam pesawat. Kalau kamu tidak mau memakai baju berlapis, sebenarnya ada jenis tas yang bisa kamu bawa di pesawat tanpa biaya tambahan. Beli tas duty free dari toko duty free di bandara.
Kamu bahkan bisa memakainya lain kali. Simpan semua barang tambahan di tas duty free dan bawa ke pesawat tanpa biaya tambahan. Kamu juga bisa mempertimbangkan jenis koper yang kamu gunakan. Lebih penting lagi, berapa beratnya. Banyak orang lupa berat standar 7 kg yang diizinkan sebagian besar maskapai termasuk berat koper itu sendiri. Kopernya saja seringkali seberat 2-3 kg. Itu saja sudah berat. Jadi saat kamu belanja koper, pertimbangkan beratnya. Memilih koper lebih ringan akan memberimu lebih banyak ruang untuk barang yang ingin kamu bawa. Ingat beberapa tips berguna ini, dan kamu tidak akan kekurangan barang bawaan dan kamu akan punya uang tambahan untuk dihabiskan saat liburan. Selamat jalan! Pesawat nggak punya kunci untuk menghidupkan mesinnya. Kayaknya aneh ya. Tapi menghidupkan pesawat lebih rumit dari sekedar memutar kunci. Ada serangkaian tombol di papan kontrol pesawat yang memulai proses rumit itu. Aki memberi pesawat daya yang diisi melalui generator listrik kecil di dalam ekor pesawat. Aliran udara masuk dan bergerak ke dalam mesin pesawat untuk mendinginkannya. Lalu, daya cadangan menghangatkan turbin dengan memutarnya perlahan sampai kecepatan putarannya tepat. Setelah itu, mesin bisa dinyalakan satu persatu. Dengan 4 mesin pada pesawat komersial, proses ini memakan waktu sampai 90 menit. Pintu pesawat juga nggak punya kunci, tapi pesawat akan selalu diawasi petugas keamanan kalau lagi diparkir. Tapi meskipun ada yang berhasil menyusup, dia nggak akan mudah kabur. Saat kamu masuk pesawat, kapten mengawasi proses naiknya penumpang. Mereka bukan cuma bertugas menerbangkan pesawat, tapi juga mengawasi kabin penumpang. Kalau mau jadi pilot komersial, kamu harus punya distance vision atau jarak lihat setidaknya 20/20. Tapi tergantung maskapainya sih, kadang nggak apa-apa kok kalau penglihatan sempurnamu dibantu kacamata. Waktunya nyari kursi di pesawat. Kamu telah check-in dan udah punya pengalaman buruk saat nggak naik pesawat kayak gitu. Soalnya maskapai sengaja menjual tiket melebihi kapasitas kalau ada penumpang yang nggak datang atau batal. Jadi, kamu nggak bisa milih kursi sekarang. Kamu melewati kursi depan dengan iri. Kursi ini selalu paling cepat terisi karena semua orang ingin keluar pesawat secepatnya setelah mendarat. Tapi kalau kamu lebih milih keselamatan daripada keluar cepat, pilih kursi belakang. Kursi belakang diperkirakan 40% lebih aman. Tapi kamu lebih suka perjalanan darat daripada udara? Kemungkinan terjadi hal buruk pada penerbangan pesawat adalah 1/11 juta. Kalau kecelakaan mobil bisa 1/5000. Kursi kamu berada di pintu darurat. Asik, ruang kakinya lebih lega. Selama 30 tahun terakhir, ruang kaki di pesawat semakin berkurang setiap tahunnya, sampai 12 cm di beberapa maskapai. Bukan kamu yang semakin tinggi. Alasannya, semakin banyak orang yang naik pesawat itu, semakin besar keuntungan maskapai. Maskapai nggak merakit pesawat sendiri, tapi membelinya. Mereka akan menentukan struktur tempat duduknya. Makanya kursinya nggak sejajar dengan jendela. Tapi nggak masalah, kamu dapat kursi terbaik. Meskipun emang agak deg-degan sih duduk di samping pintu darurat. Gimana kalau kamu nggak sengaja membukanya saat tertidur? Santai, sebenarnya pintu ini nggak bisa dibuka saat pesawat mengudara. Tekanan udara di dalam mendorong setiap inci kabin. Di pintunya saja, tekanan ini sama dengan ratusan kilogram untuk setiap meter perseginya. Oh ya, meskipun kamu tiba-tiba jadi sekuat Hulk, kamu tetap nggak akan bisa membuka pintu darurat karena ada rangkaian perangkat listrik dan mekanis yang mengancingnya. Pencegahan ini penting, karena begitu pintu dibuka, seluruh suhu kabin akan langsung drop, dan perubahan tekanan yang drastis bisa melemahkan struktur pesawat. Waktunya lepas landas dan mereka minta kamu mematikan ponsel. Emangnya harus ya? 10% orang mengaku mereka nggak mematikan ponsel dan bahkan nggak memakai mode pesawat. Ponsel bisa menyebabkan masalah, tapi nggak mengganggu elektronik kayak yang kamu percaya. Ada kekhawatiran saat kamu terbang, ponselmu bisa menerima sinyal dari berbagai menara di darat, sehingga sangat mengganggu pilot. Jadi jangan nyusahin mereka, mending matikan aja. Pesawat udah mencapai ketinggian 40.000 kaki, telingamu meletup, dan tanda sabuk pengaman udah dimatikan. Awak kabin berjalan di lorong sambil merentangkan tangan mereka.
Di lorong sempit ini, cara jalan mereka ini membantu mereka agar seimbang. Mereka nggak mau mengganggu penumpang, jadi mereka nggak berpegangan pada sandaran kepala penumpang. Dan kalau tiba-tiba ada turbulensi, ada pegangan di bawah ruang bagasi atas. Sekitar 500.000 orang terbang pada waktu tertentu. Jadi sekarang kamu bagian dari kelompok spesial yang melibatkan 0,1% populasi dunia. Kamu melihat sayap putih pesawat di luar jendela. Pesawat dicat putih dan warna cerah lainnya untuk membantu memantulkan radiasi matahari. Hal ini mencegah kerusakan pesawat akibat matahari dengan mengurangi panas yang diterima. Tapi di kejauhan, awan gelap mendekat dan pesawat menuju badai petir. Karena terbuat dari logam, pesawat adalah konduktor listrik yang besar kan? Untungnya pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan listrik dengan sangat baik. Bagian dalam kabin benar-benar aman dari petir dan melindungi sistem kelistrikannya. Sehingga kita yang pada dasarnya adalah mamalia berbasis karbon ini nggak akan terluka. Pesawat dirakit sempurna untuk badai listrik sampai-sampai jadi salah satu tempat teraman. Nggak pernah ada insiden besar karena badai sejak tahun 1960-an. Kamu haus? Aduh, andai aja tadi kamu bawa air sendiri. Saat pesawat mendarat di suatu lokasi, mereka mengisi cadangan air mereka. Kualitas air di pesawat bergantung pada tempat mereka mengambil air itu. Kualitas air bandara dipengaruhi berbagai hal, lemari tempat penyimpanan air, truk, troli, dan selang yang standarnya beragam. Pada tahun 2019, hasil penelitian air pesawat mengungkapkan kebanyakan pesawat nggak menyediakan air bersih. Jadi sebaiknya minum air dari botol yang masih disegel dan bahkan hindari minum teh. Tapi makanannya nggak apa-apa kok. Saat kembali duduk, kamu sadar kabin pesawat tuh dingin banget. Suhunya emang sengaja diatur sekitar 22 derajat Celcius. Manusia rentan pingsan kalau kekurangan oksigen, dan saat udara hangat bercampur dengan tekanan kabin yang tinggi, kemungkinan untuk pingsan lebih tinggi. Jadi, udara dingin membantu orang yang membutuhkannya, dan kamu mendapat selimut agar lebih nyaman. Setelah memakai selimut, kamu sadar udara di pesawat kering. Jadi, bikin bibir dan mata kamu kering juga. Tapi tenang, udaranya aman dan bersih banget kok. 40% udara di pesawat didaur ulang dan melalui sistem pembersihan untuk menghilangkan debu dan bakteri di udara. 60%-nya berasal dari luar. Tingkat kelembapan di udara jadi rendah banget, makanya kamu nggak nyaman. Di luar udah gelap, waktu pesawat bersiap mendarat dan lampunya diredupkan. Lampu yang redup itu bukan untuk membantu pilot, awak kabin, atau orang di bandara, tapi untuk kamu. Kalau ada masalah saat pendaratan dalam keadaan gelap, mereka harus melakukan prosedur darurat. Lampu diredupkan agar matamu terbiasa dan membantumu lebih gampang mengikuti petunjuk ke pintu keluar. Tapi untungnya hari ini aman karena kamu udah sampai tujuan.